Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina bibina syafina dzurina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini kita masih berjumpa kembali dalam rangka kajian online kitab Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan manfaat dan berkahnya bersama. Amin Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, seperti biasanya, punya buku ambil bukunya, kalau yang punya pen ambil penanya. Acara pertama yaitu pembukaan sekaligus doa nanti, kemudian lanjutkan acara selanjutnya perkenalan pemateri, terus lanjutkan afirmasi, kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Taisirul Khalaq. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab atau Q&A. Kemudian ada acara dokumentasi, dan yang terakhir ada acara penutup. Setelah kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu pembukaan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Dan alhamdulillah besok ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 besok ya. Nah, tanggal 1 apa masih tanggal 29 besok ini? Besok masih tanggal 28. Oh, 28. Besok 28. Tanggal 1 insya Allah loh. Insya Allah tanggal 1 ini belum puasa ya untuk yang Nahdlatul Ulama. Tanggal 1 itu ketetapan dari Muhammadiyah insya Allah. Nah, kita tanggal 1 malam 2 insya Allah sudah tarawih seperti biasanya. Mana yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, serta para pemirsa yang mengikuti kajian online ini dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, ataupun dari yang luar negeri mungkin ada nanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka melaksanakan kajian ilmiah, melanjutkan kajian ilmiah mengenai sebuah tema yang sangat relevan dan sangat mendalam, yaitu urgensi ilmu akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya pada malam hari ini kita akan membahas bab takwa. Nah, dalam kitab Taisirul Khalaq, ilmu akhlak yang pertama kali itu adalah takwa, yang akan kita kaji berdasarkan kitab Taisirul Khalaq. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang belum punya kitab Taisirul Khalaq seperti ini ya, kalau ini beli di Shopee banyak. Kalau yang belum punya bisa beli sendiri karena panitia nggak menyiapkan ya. Kita lanjutkan. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
serta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang bulan suci Ramadan ini, kita semua tentu merasakan getaran spiritual yang sangat kuat, Masya Allah. Hati kita selalu merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta alam ini, Sang Pencipta alam semesta, dan jiwa kita mendambakan kesucian. Nah, di tengah persiapan fisik dan mental menyambut Ramadan ini, penting bagi kita yaitu untuk merenungkan kembali makna daripada takwa. Yang mana takwa itu adalah sebuah konsep yang nantinya menjadi inti dari ibadah puasa dan seluruh ajaran Islam. Nah, maka dari itu dalam kajian online ini kita akan menyelami lautan hikmah yang terkandung dalam kitab Taisirul Kholaq karya ulama besar yang bernama Hafidz Hasan As-Sa'udi. Itu sebuah karya monumental yang membahas tentang akhlak mulia. Nah, kitab ini akan menjadi panduan kita dalam memahami bagaimana takwa dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat meraih yang namanya derajat mutakin. Jadi mutakin itu adalah orang yang bertakwa. Nah, di era yang modern ini manusia dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengikis nilai-nilai luhur. Arus globalisasi, perkembangan ilmu teknologi, dan gaya hidup yang konsumtif seringkali membuat kita terlena, ya. Seringkali membuat kita terlena dan naudzubillah min zalik, sampai melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, apa kira-kira tujuan hidup yang sebenarnya itu? Nah, itu kita perlu kaji. Sebenarnya apa sih hidup kita ini di dunia? Dapat peran apa? Apakah hanya sebagai manusia biasa yang cukup makan tidur itu? Nah, itu perlu kita ketahui. Oleh karena itu, kajian online ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mengingatkan kita kembali akan pentingnya takwa, sebagai yang mana takwa itu sebagai benteng moral dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, sebelum masuk materi, saya akan berikan gambaran atau deskripsi beberapa rumusan masalah yang sangat penting dalam kajian pada malam hari ini. Di antaranya nanti kita akan membahas definisi takwa itu sendiri. Terus ada klasifikasi takwa, ada sebab-sebab takwa, kemudian nanti juga akan kita berikan contoh-contoh amal soleh. Terus ada lagi buah takwa. Terus ada urgensi takwa. Dan yang terakhir akan kita bahas cara untuk mengimplementasikan takwa dalam berbagai aspek kehidupan, seperti halnya seperti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah itu sering kita kenal dengan istilah hablum minallah. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia namanya hablum minan nas. Terus ada lagi hubungan kita dengan lingkungan.
dengan lingkungan? Apakah kita selama ini perhatian dengan lingkungan? Apakah sering membuang sampah pada tempatnya? Dan lain-lain sebagainya. Nah, kajian online ini diharapkan banyak sekali, terutama bagi individu, diharapkan bisa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya takwa sebagai landasan moral dalam menjalani suatu kehidupan, terutama dalam mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan nanti. Itu untuk individu. Kemudian bagi keluarga diharapkan bisa memperkuat fondasi keluarga yang harmonis dan religius dengan menerapkan nilai-nilai takwa. Kemudian ada lagi bagi masyarakat diharapkan bisa menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, toleran, terus bermartabat, serta bisa meningkatkan kesadaran spiritual menjelang bulan Ramadan nantinya. Kan kita tidak lama lagi akan masuk bulan Ramadan. Makanya ini kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas agar kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mungkin bagi instansi atau institusi pendidikan, nah siapa tahu nanti bisa dengan kajian online ini bisa menjadi landasan sehingga bisa menyediakan materi, metode pelajaran yang lebih efektif untuk menanamkan nilai-nilai takwa kepada generasi muda, serta menginspirasi mereka untuk menjadikan bulan Ramadan itu nanti sebagai momentum untuk peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memanfaatkan platform online ini untuk berdiskusi, saya berharap nantinya bisa bertukar pikiran, saling diskusi, sharing bersama dengan para peserta sekalian yang hadir pada malam hari ini. Demikianlah pembukaan presentasi kajian online pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian ini nanti akan memberikan pencerahan bagi kita semua, mendapatkan inspirasi bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Mari kita jadikan bulan Ramadan nanti sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan sesi perkenalan. Masa perkenalan lagi? Kemarin sudah. Nah, kita sebagai apa ya? Sebagai formalitas saja, saya perkenalan lagi. Nama saya Muhammad Syafiq Fuadi, asal dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Palembang. Pendidikan formal alhamdulillah dari SD sampai S1. Tapi masih abal-abal. Masih abal-abal. Pendidikan pesantren mulai dari Sumatera, dari Jawa, alhamdulillah sudah saya kunjungi, dan salah satunya Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Setelah itu pindah ke Jawa Tengah di Pondok Pesantren Waliyatul Latof Darussalam Kebumen. Ada yang dari Kebumen? Ada, insya Allah ada. Nah, sekarang saya menempat di Pondok Pesantren At-Taqwa Jatimulya, Oku Timur, Sumatera Selatan, Palembang. Nah, cara selanjutnya seperti biasanya di sini saya akan mengajak kepada para pemirsa
para pemirsa sekalian untuk refreshing terlebih dahulu ya. Kita refreshing dulu, kita santai. Refreshingnya kita main ke afirmasi positif. Nah, kita mencoba untuk mengoneksikan pikiran alam bawah sadar kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak dan para pemirsa dan semua saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Nah, saya minta kepada teman-teman, enaknya teman-teman ya, kepada teman-teman semuanya yang hadir untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Nah, mari kita memejamkan mata, tapi jangan tidur ya. Memejamkan mata terlebih dahulu dan jangan dibuka sebelum ada aba-aba atau perintah dari saya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan untuk memejamkan mata. Nanti jangan dibuka terlebih dahulu sebelum saya perintah untuk membuka matanya. Baik, sudah ditutup matanya. Nah, silahkan pejamkan matanya. Nanti kalau sudah, silahkan fokus. Kemudian tarik nafas pelan-pelan, lalu hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Terus lakukan seperti itu. Lakukan pernafasan yang sudah kuajarkan tadi dengan penuh penghayatan. Semakin Anda semuanya menghayati, gak tahu mengapa pikiran kalian itu menjadi rileks dan semakin nyaman. Dan lakukanlah terus-menerus pernafasan tadi dengan tenang. Ya, tarik nafas, hembuskan perlahan, tarik nafas, ya bagus, hembuskan. Sekali lagi, fokus pernafasan, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, ya. Terus kemudian dengarkanlah dan hayati setiap kata yang akan saya ucapkan. Kalau sudah paham, silahkan anggukkan kepala masing-masing. Ya, bagus. Sekali lagi, fokus dan dengarkan, lalu hayati setiap kata yang aku ucapkan. Baik, kita mulai. Masih dalam keadaan pejam mata. Setiap kata yang akan aku ucapkan dihayati, dirasakan, dinikmati sampai menembus pikiran bawah sadar teman-teman semuanya. Aku menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus untuk meningkatkan ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahku mendekati Ramadan adalah upaya untuk lebih dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sadar bahwa Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadahku. Aku akan terus berkomitmen untuk menjaga lisan dan perbuatanku agar selalu sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamaku dan membimbingku dalam setiap langkahku. Aku akan memanfaatkan setiap waktu yang luang untuk membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Aku akan selalu menjaga salatku tepat pada waktunya dan selalu berusaha
untuk khusyuk dalam setiap gerakannya. Aku akan memperbanyak sedekah dan membantu sesama yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Aku akan terus berusaha untuk memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan menjaga tali persaudaraan. Aku akan terus meningkatkan kualitas ibadah sunnahku sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan menjauhi segala bentuk ghibah dan perkataan yang sia-sia. Aku akan mengendalikan hawa nafsu dan menghindari perbuatan yang melanggar syariat agama Islam. Aku akan menjaga pandanganku dari hal-hal yang haram. Aku akan terus berusaha untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan menjadikan bulan Ramadan nanti sebagai momentum untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Mulai detik ini dan saat ini, aku siap menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu yakin demi meraih ridhonya. Aku yakin bahwa hidup dan matiku hanya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada kekhawatiran sedikit pun dalam masalah perekonomian, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini aku hanya butuh cara untuk bersyukur setiap apa yang telah aku kerjakan. Nah, baik, sekarang boleh buka matanya. Bagaimana perasaannya? Nah, kalau seandainya belum bisa rileks, belum bisa menerapkan afirmasi tadi, silahkan afirmasi tadi itu setiap pagi diulang-ulang, atau setiap malam sebelum tidur, atau tepatnya setelah doa itu diulang-ulang kembali. Bisa dimengerti? Kemudian setelah diulang-ulang, rasakan makna dari setiap afirmasi dan bayangkan diri Anda telah mencapainya. Baru kemudian tuliskan afirmasi tersebut di tempat yang mudah kalian lihat. Misalnya di cermin, atau di meja kerja, atau di tempat masak, karena tempat masak kan kalau bagi ibu-ibu kan mudah terlihat. Nah, itu ditulis aja afirmasi yang diinginkan. Nah, itu insya Allah dengan afirmasi yang positif akan bisa membuka pikiran alam bawah sadar kita. Nah, bagikan afirmasi seperti tadi kepada orang lain, agar apa? Agar mereka juga bisa termotivasi untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi. Selanjutnya kita akan membahas materi takwa ya. Materi takwa. Nah, sebelum kita ke pembahasan, mungkin dari para peserta sudah tahu apa itu takwa? Ada yang sudah tahu? Takwa itu mempunyai ciri-ciri. Takwa itu mempunyai ciri-ciri. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan membahas ciri-ciri orang bertakwa terlebih dahulu. Nah, saya minta kepada salah satu para peserta
untuk membuka Quran surat Ali Imran ayat 102. Quran surat Ali Imran ayat 102. Quran surat Ali Imran ayat 102. Coba bacakan salah satu dari ayat berapa, Gus? Ada yang bisa baca? Ayo, Ibu Lenizar mungkin. Ibu Nur atau peserta lainnya mungkin. Ayat berapa, Gus? Ayat 102. Juz 4. Juz 4 ayat 102. Surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu adalah salah satu ayat yang menerangkan takwa. Jadi Allah itu memanggil kepada seluruh umat yang mempunyai iman agar apa? Agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau takwa jangan setengah-setengah. Kemudian Allah juga menganjurkan kepada orang yang beriman tadi jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Artinya Islam, iman itu akan selalu berdampingan. Karena kalau dalam hadis itu ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Ya, ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Itu yang pertama. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Ini sudah familiar. Mungkin semuanya juga sudah hafal. Ya. Sudah hafal ya. Kalau yang pernah tahlilan pasti hafal. Coba bacakan dari salah satu peserta yang lainnya untuk membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Bisa? Amana Rasul. Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Ada yang bisa baca? Saya boleh. Kalau tidak ada saya baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat ini Allah memberikan pengetahuan kepada kita semuanya bahwasanya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau ingin menjadi orang yang bertakwa maka bacalah Al-Quran. Jadi itu salah satu ciri orang yang bertakwa, yaitu sering membaca Al-Quran. Terus ada lagi masih surat yang sama, itu Al-Baqarah ayat 183. Itu tentang puasa bulan suci Ramadan.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberikan pemahaman, memberikan wawasan, memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, nggak hanya Sabang dan sampai Merauke, tapi seluruh dunia. Yang beriman diwajibkan Puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Nah, karena puasa Ramadan ini adalah wajib, maka seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya insya Allah besok akan kita laksanakan pada tanggal 2 Maret. Nah, puasa Ramadan ini juga termasuk salah satu ciri dari orang yang bertakwa, karena la'allakum tattaqun. Berarti salah satu ciri orang bertakwa adalah yang mau melakukan puasa Ramadan. Tapi kalau tidak mau puasa Ramadan sementara dia orang Islam, maka dia belum termasuk orang yang bertakwa. Terus ada masih surat yang sama, Al-Baqarah ayat 66. Al-Baqarah ayat 66. Saya bacakan. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 66 ini dianjurkan bagi kita agar tidak nakal ya, agar tidak nakal. Terus kita diberi pengetahuan tentang kisah dikutuknya manusia menjadi kera. Karena kisahnya itu manusia pas dikutuk menjadi kera, pada waktu itu sudah waktunya sholat tapi malah mancing ikan. Nah, makanya hati-hati, terutama bagi bapak-bapak kan biasanya sering suka mancing ikan. Nah itu hati-hati. Nanti kalau pas waktu azan kok belum selesai mancingnya, jangan-jangan nanti akan dikutuk menjadi kera. Iya, makanya ya maksudnya ya seperti itulah. Artinya kita tidak boleh nakal. Kita harus disiplin waktu. Kalau sudah waktunya sholat ya sholat, gitu ya. Berarti ciri-ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah tidak nakal. Kalau sudah waktunya sholat, melakukan sholat. Terus ada lagi Quran surat Ali Imran ayat 133. Buka dulu ya. Ayat 133. Saya bacakan ayatnya, dengarkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kita harus cepat-cepat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus setiap hari kita tidak boleh lepas untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Semuanya mudah-mudahan tidak sampai lupa ya, karena orang tua itu adalah orang yang sangat luar biasa untuk
kita semuanya. Jangan sampai tidak mendoakan mereka, karena sebagai orang yang soleh kita harus selalu mendoakan kedua orang tua. Makanya kita sebagai hamba harus cepat-cepat minta ampunan, karena sebagai manusia itu pasti melakukan dosa, dan dosa itu nggak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak berdoa minta ampunan kepada Allah, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi perjuangan Nabi Adam dan Siti Hawa itu sampai beratus-ratus tahun doa kepada Allah, yang dibaca doanya cuma satu. Ketika pas waktu itu Nabi Adam dan Siti Hawa dilemparkan ke alam dunia, karena dulunya di surga, karena melakukan maksiat gara-gara makan buah khuldi atau buah keabadian, karena dapat bisikan dari iblis, akhirnya dibuang oleh Allah ke alam dunia, dan itu sampai beratus-ratus tahun baru ketemu, artinya baru diampuni oleh Allah. Doa yang dibacakan sederhana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ketika kita berdoa dengan ayat itu, maka kita juga sedang mengakui bahwa diri kita itu termasuk orang zalim. Makanya kita jangan sampai jangan sampai tidak berdoa sama sekali. Terus kita juga harus selalu melakukan amalan-amalan surgawi. Amalan-amalan surgawi itu amalan-amalan kebajikan. Nah, itu ya. Itu adalah salah satu ayat Al-Quran yang saya ambil. Masih sebagian, itu masih banyak lagi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang lainnya. Kemudian ada lagi salah satu ciri takwa, yaitu berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Menahan amarah itu juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Mau memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain, itu juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, memaafkan diri sendiri itu meskipun kelihatannya sepele, ternyata ya banyak sekali, mayoritas manusia belum tentu bisa. Terus berbuat baik, tidak pendendam, itu juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Tidak suka berbuat keji, tidak suka melakukan perbuatan yang mungkar, tidak suka bullying. Nah, ini bullying itu selalu membuli orang-orang yang lemah, itu tidak boleh. Itu bukan ciri-ciri orang yang takwa. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus harus memahami ciri-cirinya terlebih dahulu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya takwa? Nah, takwa di dalam kitab, saya bacakan kitabnya, Taisirul Khalaq. At-taqwa hiya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wa jtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan ila akhir. Jadi takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang, baik di waktu rahasia maupun di waktu yang terang-terangan. Itu adalah takwa. Itu pengertian takwa. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya. Wala tatimuna bitakhalli an kulli razilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Wa hiya alladzi man salakahu tada wal urwatul wusqal lati man istamsaka biha najah.
Jadi takwa itu tidak akan sempurna kecuali dengan takholli dan tahalli. Kemarin kita sudah membahas tahalli dan takholli. Tahalli kemarin adalah apa kemarin? Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji, itu namanya tahalli. Jadi menghiasi dari semua akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian kalau takholli itu mengosongkan dari semua perbuatan keburukan. Nanti keburukan apapun itu bentuknya kita harus hindari. Biar apa? Biar hatinya menjadi bersih. Terus kesimpulannya, takwa itu adalah metode orang untuk menempuh jalan agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mempererat tali yang sangat kokoh. Jadi takwa itu tali yang sangat kokoh, dan orang yang berpegang teguh kepada tali tersebut maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi selamat. Siapa yang nggak mau selamat? Tidak ada ya. Selamat. Jadi kita bisa bahagia di dunia, bisa juga bahagia di akhirat. Itu adalah tujuan takwa. Kemudian kita lanjutkan, jadi sebelum kita lanjutkan ke sebab-sebab takwa, takwa itu mempunyai klasifikasi. Yang pertama, takwa itu klasifikasi pertama dari segi personal, dari personality, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Itu termasuk takwa secara personal, secara mandiri. Dengan cara apa? Contohnya beramal dengan cara membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran dan beramal sesuai yang sudah diajarkan di hadis-hadis Rasulullah SAW. Terus merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk klasifikasi takwa, tapi dalam lingkup personal. Ada mempersiapkan diri untuk menghadap ujian, menghadap kematian, itu juga termasuk klasifikasi takwa secara personal. Kemudian yang kedua, ada klasifikasi secara sosial. Jadi menjadikan secara sosial ini menjadi orang yang bersyukur, itu termasuk klasifikasi orang bertakwa dalam hal sociality. Terus berbuat baik kepada sesama, itu kan juga sosial. Membantu kepada sesama yang sedang membutuhkan, itu juga termasuk takwa tapi secara sosial. Terus ada lagi menolong kesukaran orang lain, juga termasuk klasifikasi takwa secara sosial. Itu klasifikasi yang nomor 2. Ada lagi klasifikasi takwa ditinjau dari segi ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, seperti membaca Al-Quran, berpuasa Ramadan, sholat tepat pada waktunya, dan lain-lain sebagainya. Itu tadi. Maka dari itu tadi dijelaskan dalam kitabnya Faya at-Tariqul ladzi man salakahu tada wal urwatul wusqal lati man tamsaka biha. Jadi takwa itu merupakan jalan orang yang menempuh hidayah dan tali kokoh untuk berpegang teguh agar diberi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan pada sebab-sebab takwa. Apa sebenarnya sebab-sebab orang itu dikatakan takwa, bertakwa? Wa asbabuha kasiratun minha ayula hadzal insanu annahu abdun zalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun
wala yanbaghi lidzalili ay ya'siyal aziza li'anna nasiyatahu biyadihi. Itu yang pertama. Jadi memperhatikan bahwasanya kita termasuk orang yang hina. Jadi sebagai hamba memperhatikan dirinya termasuk orang yang hina. Karena itu yang pertama. Kemudian ada yang lebih unggul yaitu Tuhan. Tuhan itu termasuk yang maha kuat, yang maha aziz. Maka dari itu sebagai orang yang hina maka tidak boleh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karo ihsan Allah ilaihi jamil ahwal. Wa man kana kadzalika bagi ayu dan matahu. Kemudian sebab-sebab takwa yang selanjutnya yaitu selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Semua nikmat termasuk hal yang sepele yang sering dilupakan adalah nikmat bernafas. Jadi sering dilupakan oleh seseorang sehingga ketika dikasih ujian lain tidak sadar bahwasanya yang lebih istimewa adalah bersyukur kita masih bisa bernafas. Nah, makanya kita harus selalu ingat terhadap nikmat yang Allah berikan. Itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena dengan kita selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang sudah diberikan, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita kufur, kita ingkar, kita tidak percaya, maka akan ada ujian atau siksaan yang lebih pedih lagi. Makanya kita perlu untuk bersyukur. Jadi yang pertama tadi sebab takwa kita harus peka dan perhatian. Karena memperhatikan dirinya adalah hamba yang hina, sedangkan Allah adalah maha yang kuat dan maha perkasa atau bijaksana. Maka kita jangan sampai durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dirinya selalu ingat tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu memberikan segala hal. Tapi kebanyakan kan manusia tidak sadar. Maka dari itu kita harus berpandai-pandai diri mengingat nikmat yang Allah berikan. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menolak atau ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu poin yang kedua. Kemudian sebab takwa selanjutnya kita harus selalu ingat kematian. Wa minha ayatadzakkarul mauta. Mengapa? Li'anna man 'alima annahu sayamutu. Karena hakikatnya semua manusia itu pasti akan mati, akan meninggal, akan berpisah untuk meninggalkan alam dunia. Nah, itu tadi. Jadi harus selalu ingat dan tahu bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Kemudian kita perlu juga untuk mengafirmasi positif yang seperti kita lakukan tadi sebelum membahas materi. Jika dengan berbuat baik, kemudian jika berbuat baik di hadapannya, nanti kita seolah-olah akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah simbol dari surga. Makanya simbol surga itu pasti kebahagiaan. Dan jika kita berbuat jelek, jadi di depan kita seolah-olah kayak orang masuk neraka. Seperti halnya itu orang mencuri itu kan sebenarnya dalam hatinya ada was-was. Karena pasti besok di akhirat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Itu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan bertemu kembali di surganya Allah. Amin Allahumma amin.
Nah, kemudian ada lagi nih. Ada lagi ayat yang sangat bagus. Jadi kita sering mendengar istilahnya dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Itu dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 yang terakhir sampai ayat 3. Itu ada di juz 28. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu adalah ayat 1000 dinar. Itu kalau bisa diamalkan ketika pas waktu pagi setelah sholat subuh, itu dibaca. Itu salah satu ayat yang sangat istimewa. Dengan kita memperdalam ayat itu, sehingga kita akan selalu ingat pesan-pesan Allah agar selalu bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Itu tadi. Terus kita lanjutkan amal-amal soleh. Wa minal a'mali sholihati musa'adatul muslimin wan nazaru ilaihim bi'ainil atfi war rahmati khususon idza sabaqa minhum ihsanun ilaih. Jadi salah satu amal solehah itu ada 3 hal yang diterangkan dalam kitab Taisirul Kholaq ini. Pertama adalah ta'awun. Ta'awun itu sendiri ada 2. Ta'awun itu saling tolong menolong. Ada ta'awun alal bir wa taqwa, ada ta'awun alal ismi wal udwan, seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah. Nah, tolong menolong ini terutama saling tolong menolong kepada sesama muslim ya. Artinya meskipun kita itu kan nggak semuanya temannya itu beragama Islam ya, kita tetap boleh menolong mereka. Lagi niat kita itu bagus. Tapi lebih adalah teman yang beragama Islam, kalau membutuhkan pertolongan silakan dibantu. Kemudian amal soleh yang selanjutnya ada sifat lemah lembut. Nah, sikap lemah lembut ini berarti menunjukkan bahwasanya dirinya mempunyai akhlak yang terpuji, sopan santun. Namun jangan sampai disalahgunakan, karena pada zaman yang milenial ini orang itu meskipun lemah lembut ternyata ada maunya ya kan. Ada maunya, bahkan sampai menipu. Nah, itu jangan sampai disalahgunakan. Kemudian amal soleh yang selanjutnya punya rasa kasih sayang. Jadi rasa kasih sayang itu sangat penting sekali. Kasih sayang itu sendiri berarti kita sedang meniru sifat Allah Subhanahu wa taala, itu berupa sifat rahmat. Jika hamba masuk ke sifat rahmat ini, ia tidak akan pernah membeda-bedakan dan tidak pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Sebab perbandingan dalam psikolog itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Nah, artinya ketika kita membandingkan orang lain, bandingkanlah diri kita dengan orang lain. Tidak boleh membandingkan orang lain dengan orang lain. Nah, itu menurut ilmu psikolog. Kita lanjutkan samratut taqwa. Wa amma samratuha fasa'adatud daraini. Amma fid dunya fartifa'ul qadri wa jamalus siti wa zikri wa iktisabul mawaddati minan nas li'anna sahibat taqwa yu'azzimuhul asaghir wa yahabuhul akabir wa yarahu kullu akil annahul awla bil birri wal ihsani. Nah, itu buah takwa. Yang pertama adalah kebahagiaan hidup di dunia. Kebahagiaan hidup di dunia. Kita akan di gambaran dari kebahagiaan hidup di dunia. Nah, ini
Perhatikan, kebahagiaan hidup di dunia itu salah satunya adalah terangkat derajat atau pangkat status sosial. Misalnya karirnya diangkat, yang tadinya awalnya jadi OB diangkat jadi manajer. Itu adalah pangkat status sosial. Kemudian ada lagi harum namanya atau sebutannya, atau dengan istilah kalau dalam akademi gelar. Ada gelar SPD, MPD, tapi gelar yang paling tinggi adalah ALM, almarhum. Itu kebahagiaan hidup di dunia. Jadi ketika orang diangkat status sosialnya, kemudian harum namanya dan sebutannya, kalau dalam istilah pesantren, harum nama dan sebutannya itu ada istilah kiai atau ustadz, ustazah gitu kan. Kemudian selanjutnya, kebahagiaan hidup di dunia ciri-cirinya adalah memperoleh kasih sayang dari manusia. Makanya tidak heran kalau seandainya seorang kiai didatangi oleh seseorang, kemudian dibawakan pisang atau gula, kopi dan lain-lain. Itu karena pada waktu itu pernah melakukan kasih sayang. Ketika pas ada orang datang kepada kiai, itu berarti yang datang itu sedang butuh apa? Butuh solusi. Karena biasanya orang sowan itu biasanya ada problematika urusan duniawi. Makanya minta solusi kepada para kiai. Karena orang yang bertakwa itu dibesarkan oleh orang-orang kecil dan disegani oleh orang-orang besar. Nah, orang yang berakal akan memandang orang yang bertakwa itu tadi lebih cocok dengan dengan kebaikan. Makanya orang kalau senang kebaikan itu berarti masuk kategori orang yang bertakwa. Nah, itu masalah kebahagiaan hidup di dunia. Wa amma fil akhirati fan najatu minan nar wal fauzu bidukhulil jannah wa kafal muttaqina syarafan annallaha yaqulu bihim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kemudian buah takwa yang selanjutnya adalah kebahagiaan hidup di akhirat. Artinya kita akan selamat dari api neraka. Itu bukti kebahagiaan hidup di akhirat. Kemudian ada lagi kemenangan yang hakiki, itu berarti termasuk kebahagiaan hidup di akhirat. Masuk surga, itu juga termasuk kebahagiaan hidup di akhirat. Jika ingin selalu merasa bersanding Allah, maka jadilah orang yang bertakwa dan selalu menerapkan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kalau saya analogikan seperti CCTV ya. Jadi ihsan itu seperti CCTV. Jadi kita selalu dipantau non-stop 24 jam dipantau oleh siapa? CCTV. CCTV itu berarti Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap 24 jam kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan ihsan, maka insya Allah seluruh orang yang ada di dunia yang beragama Islam nggak mau yang namanya maling, nggak mau membunuh, nggak mau jambret, nggak mau berbuat yang maksiat. Terus selanjutnya ada urgensi menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali ya kita menerapkan ilmu takwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan takwa, kita akan mampu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus membentuk karakter yang mulia. Bisa jujur, amanah, sabar, ikhlas,
menjaga lisan, tidak mengucapkan kata-kata yang jorok dan kotor. Terus ada lagi perbuatan yang mengarah pada maksiatan, itu kita hindari. Nah, itu juga termasuk urgensi menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi menciptakan kehidupan yang harmonis atau saling menghargai, saling tolong menolong, sehingga tercipta yang namanya kerukunan dan ketentraman, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Kemudian urgensi menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya juga akan menjadi solusi dari berbagai permasalahan urusan duniawi, baik dari segi pribadi, segi keluarga maupun sosial. Nah, itu pentingnya menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian takwa juga mampu untuk menciptakan pemimpin yang jujur dan adil. Makanya kalau seandainya kita semua melihat ada salah satu pemimpin kita kok tidak jujur, tidak adil, berarti mereka belum menerapkan ilmu takwa. Kemudian selanjutnya ada metode penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Kita meningkatkan kualitas ibadah, baik ibadah fardu dan sunnah. Itu adalah cara menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan cara kita menjaga lisan dan perbuatan dari segala bentuk kemaksiatan, itu juga termasuk cara penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama, itu juga termasuk salah satu cara menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak sekali, salah satunya mempelajari ilmu agama seperti dalam kajian ini. Diharapkan kita nantinya akan bisa menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, itu juga salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi yang sepele, yaitu itu tadi itu membuang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk salah satu cara menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan cara kita membersihkan sampah, menempatkan sampah pada tempatnya, itu berarti kita mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sudah sering dengar hadisnya, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi separuhnya sendiri, pahalanya besar sekali. Nah, menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, dengan niat yang kuat, dengan usaha yang sungguh-sungguh, setiap orang pasti akan meraihnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Nah, saya kira itu. Besok kita lanjutkan materi tentang adabul mu'allim. Saya kira itu untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau sharing dari para peserta. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Sambil nyemil tidak apa-apa ya, sambil minum. Dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau usul dulu boleh enggak? Mau usul dulu boleh enggak? Gimana Bu? Mau usul dulu boleh enggak? Iya boleh. Ini soalnya saya nggak bisa konsentrasi, tergangguan. Kalau misalkan lagi penjelasan, ini Ustazah lagi menjelaskan, yang lain itu mic-nya mau dimatiin, jadi biar yang lain bisa itu bisa konsentrasi mendengarkan kajiannya. Oh iya, lupa tadi Bu, dari awal lupa. Mulai besok ketika pas ada pemateri menjelaskan itu pengeras suaranya dimatikan terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya mau bertanya boleh menghidupkan kembali. Gitu kan maksudnya Bu? Iya. Iya. Itu nggak jelas. Jadi tadi aja ada yang nggak jelas banget. Apa itu nggak tahu saya. Kelewatan. Ya nanti bisa di apa? Disimak kembali nanti di YouTube ya, insya Allah. Iya. Besok kalau bisa yang lain kalau Ustaznya lagi menjelaskan mic-nya diaktifkan dulu. Atau itu pakai apa namanya? Pakai headset. Headsetnya udah rusak. Beli lagi. Ada yang 25 ribuan tuh ada. Di bawah itu ya. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak, saya mau tanya. Iya Bu, silakan. Mode CCTV aja deh, gimana kali? Yang mau tanya, ya silakan dulu yang mau tanya. Dipersilakan untuk ibu-ibu yang bertanya. Gimana? Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan atau kita lanjutkan diskusi nanti bisa di grup atau lewat Japri bisa. Saya mau tanya. Ya, silakan. Ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya mau memaafkan orang lain, ya, dan memiliki diri. Misal ada orang yang bersalah ya. Ya. Nah, kita itu malu minta maaf, tapi sebenarnya menyalahi kita itu, yang menyalahi kita nggak itu termasuk suaranya putus-putus Bu. Suaranya nggak jelas, melayang kayaknya mic-nya kemana-mana itu. Iya. Langsung. Udah jelas belum? Iya. Lanjut. Udah jelas. Tadi kan ciri orang yang bertakwa salah satunya mau memaafkan orang lain dan diri sendiri. Ya. Apakah mau memaafkan orang lain itu harus diucapkan ke orangnya atau bisa cukup kita titipkan, maafin gitu, ngomong sama lo aja udah tak maafin semuanya gitu, atau harus diucapkan ke orangnya langsung? Sudah Bu? Sudah. Jelas enggak suaranya? Ya, jadi intinya gini mungkin ya.
untuk meminta maaf ya, apakah cukup disampaikan langsung atau melalui perantara, itu kira-kira. Ya. Apa harus disampaikan langsung ke orangnya, apa cukup udah maafin gitu. Jadi ini masalah apa namanya, kaitannya dengan hablum minan nas ya. Ya. Jadi kalau hablum minan nas, cara kita meminta maaf itu yang paling baik adalah kita bertemu langsung kepada orangnya. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, kita bisa melalui alat atau media. Kan sekarang ada HP, ada WA, itu kita bisa meminta maaf langsung meskipun melalui perantara. Atau kita melalui orang lain dengan cara apa namanya, ngasih sesuatu, misalnya ngasih apa kayak sembako. Itu kita yang salah. Kalau orang yang salah, orang lain yang salah ke kita, maksudnya orang itu kan minta maaf. Nah, ya, tapi misalkan saya udah maafin, orang itu nggak minta maaf, atau perlu bilang ke orang, kamu udah maafin gitu. Oh iya, berarti orang lain yang salah. Kalau seandainya ibu itu sudah ikhlas untuk memaafkan dia atau memaafkan mereka, maka itu sudah menjadi nilai yang sangat bagus untuk ibu sendiri. Artinya mereka yang belum meminta maaf tetap mendapatkan dosa. Jadi ibunya dapat pahala, tapi mereka masih dapatkan dosa. Tapi kalau seandainya ibu pengen mereka tidak dapat dosa, ya otomatis ibu kan tetap harus bertemu dengan orangnya. Saya sudah maafkan kok, gitu. Tapi kan biasanya orang itu yang salah, masa kita yang nemoni. Ya udah. Ya enggak apa-apa, Bu. Jadi sebagai manusia itu kan terkadang emang harus melalui pancingan, meskipun kita merasa apa ya, merasa benar atau merasa apalah. Enggak apa-apa, meskipun seandainya kita sudah memaafkan, enggak apa-apa tetap menemuinya. Walaupun seharusnya mereka yang mendatangi kita. Gitu, Bu. Kebanyakan kebanyakan yang salah harus meminta maaf. Tapi kalau seandainya ibu mempunyai hati yang legowo, tidak apa-apa. Kalau mendatangi mereka, niatkan untuk silaturahim yang pertama. Yang kedua, itu tadi biar karena ibu mempunyai sifat yang kasih sayang kepada temennya yang bersalah, ibu mendatangi dahulu tidak apa-apa. Mendatangi mereka, saya sudah maafkan kok, gitu kan. Karena dengan hal itu berarti ibu menunjukkan sifat yang baik, sifat yang mahmudah. Berarti berlaku juga orang yang salah sama kita, orang yang sudah meninggal kita maafin gitu aja udah bisa ya Ustaz ya? Sudah. Yang meninggal, ya orang meninggal meskipun dia punya salah, dulu pernah pernah mukul misalnya, kemudian kita punya dendam, ya udahlah mereka udah mati kok, ya kita maafkan, tidak apa-apa. Itu malah lebih bagus untuk meringankan siksaan mereka yang ada di alam sebelah gitu. Berarti harus mendatangi kuburnya, kamu udah maafin gitu. Enggak usah, cukup dalam doa cukup. Allah itu maha mendengar. Itu kalau menurut saya pribadi. Kira-kira itu. Memaafkan diri sendiri. Nah, itu kadang-kadang kan
kan nggak pikiran ini diri sendiri salah. Iya. Emang itu hal yang apa? Hal yang jarang terjadi, tapi kita juga perlu, karena kita itu kan pada hakikatnya mempunyai dua apa ya, dua kehidupan. Kita itu kalau nggak punya roh, otomatis kan kita nggak bisa hidup. Makanya kita harus memaafkan diri sendiri. Kita harus berusaha meminta maaf kepada ruh, karena ruh kan pada hakikatnya ketika kita melakukan perbuatan salah itu tersiksa, karena ruh itu sendiri tidak mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendiri gimana? Kamu udah maafin kita bilang apa gimana? Iya, ya kayak itu tadi Bu, kayak afirmasi positif. Jadi kita itu berusaha berbicara sendiri kepada diri sendiri untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki akhlak, biar alam bawah sadar kita itu tersentuh. Berbicara sama makhluk lain aja yang bukan manusia dikira nggak berat. Gimana Bu? Berbicara sendiri. Gimana? Kadang kan bicara sama ini makhluk ciptaan Allah bukan manusia, ya hewan apa-apa. Tuh sama suami kadang dibilang nggak waras. Apalagi ngomong sama diri sendiri. Ya tidak apa-apa, orang lain mau bilang dia orang gila tidak apa-apa, tidak usah kita dengarkan. Karena kan yang sudah tahu ilmunya kan kita. Karena kan makanya setiap saya sebelum memulai materi, saya kan selalu membacakan afirmasi. Yaitu untuk menyentuh hati atau pikiran alam bawah sadar kita. Karena kalau kita hanya fokus pada alam sadar, itu dapatnya hanya 20%, Bu. Dapatnya hanya 20%. Sementara pikiran alam bawah sadar itu 80%. Makanya saya ajarkan kepada semuanya untuk mengembangkan diri dengan cara sering-sering memotivasi diri sendiri. Tidak apa-apa bicara sendiri, bicara kepada diri sendiri. Aku siap menjadi orang yang hebat, nggak apa-apa. Aku siap jadi hamba Allah yang selalu bertakwa. Ini kan salah satu bukti afirmasi positif untuk memotivasi jiwa, memotivasi ruh agar alam bawah sadar itu bisa terkontrol. Mau nanya dong Ustadz. Ya. Kan begini, ada orang yang pernah berbuat sesuatu yang tidak mengenakan untuk kita, yang menyakiti gitu loh. Dan itu sangat menyakitkan. Setelah berselang beberapa waktu, kita sudah belajar berdamai sama diri kita sendiri, belajar berdamai dengan hati, kita sudah memaafkan, kita udah lupa sama luka itu, tapi kita tidak bisa lagi, tapi tidak mau hubungan kita tuh seperti dulu lagi gitu loh. Maksudnya tuh kayak dulu lagi, udah nggak mau lagi, takut untuk antisipasi. Itu gimana ya? Apakah kita termasuk orang yang sombong atau baik-baik saja seperti itu untuk antisipasi untuk supaya nggak keulang-ulang lagi sih, maksud kayak gitu. Mungkin yang lain itu lebih jaga jarak, lebih jaga jarak. Jaga jarak lah yang pasti, jaga jarak gitu. Iya. Mungkin yang lainnya bisa menanggapi mungkin. Ketika kita disakiti oleh orang lain, itu kan biasanya kayak gimana perasaan kita kan selalu dihantui gitu kan ya. Kita sudah memaafkan dan kita sudah lupa. Itu kira-kira mereka masih baik hati nggak, Bu?
Kita tahu dia gimana, kita tahu dia nyesel udah jahat sama kita ya kan, kita tahu dia mau baik lagi kayak dulu gitu loh, cuman kitanya udah memaafkan gitu kan. Kalau diajak ngomong ya udah mau diajak ngomong, tapi kalau mau kembali lagi kayak dulu, mau kayak dulu hubungan kita ke orang tersebut, maksudnya itu kan temen, kita nggak mau lagi gitu loh. Untuk antisipasi aja sih, yang penting udah tidak ada keles gitu loh. Mungkin, untuk jaga-jaga gitu. Gimana? Karena trauma tadi Bu ya. Iya, trauma, betul, trauma. Lebih ke trauma. Ya itu ya gimana ya? Ya kalau menurut saya pribadi ya setiap apapun perbuatan itu kan perlu yang namanya waspada kan ya. Perlu waspada. Kalau seandainya kita khawatir itu akan terulang lagi, ya enggak apa-apa, kita jaga jarak. Yang penting ketika dia emang sudah benar-benar sudah benar-benar taubat atau istilahnya ya harus itulah, harus berusaha memperbaiki dulu. Karena kita khawatir juga kalau seandainya dekat dengan kita sendiri, mereka dekat dengan kita, khawatirnya nanti akan terulang lagi, dan itu tentunya malah nambah trauma lagi kan bagi kita sendiri. Makanya kita ndak apa-apa kalau seandainya bukan menghindar, apa ya bahasanya itu, jaga jarak tadilah. Ndak masalah. Toh orang yang baik itu kan juga masih banyak, nggak apa-apa kan nambah teman orang lain. Kalau seandainya dia butuh pencerahan kan bisa ke orang lain, nggak ke kita. Karena orangnya tuh pinter banget, sampai pinter ngebalikin fakta nanti, makan ujungnya kayak gitu. Karena pinternya tuh bener-bener pinter, dan saya sangat mengakui kalau dia pinter. Tapi digunakan di jalan yang orang pas menurut saya gitu loh. Iya, karena apalagi di zaman yang milenial, sudah zaman modern seperti ini, perlu bagi kita untuk waspada. Waspada itu bukan berarti terus kita itu sombong, enggak. Karena di zaman sekarang itu banyak sekali orang jahat, tapi dilihat itu kayak orang baik gitu loh. Makanya saya selalu menekankan kepada diri sendiri, itulah 20% bisa percaya kepada dia, hanya 20%, nggak boleh lebih kalau bagi saya. Yang 80% yang 80% oke lah, kita percaya kalau seandainya dia mau lebih baik, sudah sadar, sudah tobat, enggak apa-apa, kita percaya 80%. Tapi sisakan 20% itu untuk waspada. Untuk waspada. 20% untuk waspada, biar biar kita enggak enggak terulang lagi lah kenang-kenangan pahit yang dulu lagi. Berarti kan baik-baik saja. Kadang-kadang suka ngerasa kayak iya, saya juga pernah merasakan soalnya. Iya. Istilahnya tempe goreng satu dibagi dua. Dengan jaga jarak itu kan bukan berarti kita membenci kan. Ya betul. Bukan benci orangnya sih sebenarnya, benci sifatnya. Kita enggak benci orangnya, cuma benci sifatnya yang pernah menyakiti kita waktu itu kan. Itu ya kira-kira. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Ustaz. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kita akan lanjutkan besok. Pertanyaan terakhir. Ya. Penjelasan tadi klarifikasi takwa itu
harus takut sama Allah gitu apa tadi apa Gimana Bu? Suaranya putus-putus. Verifikasi takwa salah satunya tadi kurang jelas soalnya ini kan ribut banget. Halo? Jelas nggak? Ya, bisa diulangi Bu. Klarifikasi takwa. Ya, gimana Bu? Itu tadi saya juga kurang jelas itu. Kurang jelas itu soalnya berisik banget. Nek, ada yang itu ya, yang ibu kaminya coba agak dideketin ke ini suara layang-layang suaranya. Iya. Ini banget. Nanti anu aja, nanti kita share materinya, kita share ke grup. Jadi klasifikasi takwa, saya ulangi, klasifikasi takwa itu ada 3, ada secara personal atau individual, ada spasial atau ditinjau dari ciri-ciri takwa itu Bu. Jadi ada itu yang personal. Ya. Itu kan menjaga itu kan itu harus takut sama Allah. Kayaknya ada kata-kata itu ya. Gimana Bu? Ini soalnya ada suara-suara yang lain, jadi nggak jelas. Di sini putus-putus Bu. Ya udah nanti tak aja. Nanti bisa melalui Japri aja ya, jalur pribadi. Bisa kok kita sharing, nggak harus di sini, sharing ke apa namanya, ke grup bisa, atau melalui nomor WA saya pribadi, nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti materinya akan saya share ke grup ya, biar bisa dibaca dan dipelajari lagi. Ya, selanjutnya kita dokumentasi dulu ya. Dokumentasi saya jepret dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekian pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah, baik berkah di dunia maupun berkah di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak nyamuk. Aja. Ajiannya berarti. Hah? Ajiannya kita